Sudah? Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan menceritakan sinopsis perahu kertas. Saya Ferdinand. Saya Sindes Tulus. Saya Margareta Sangso. Kami dari 12 IPS 3. Mulai. Sinopsis perahu kertas. Kenan adalah remaja pria yang baru lulus SMA. Selama 6 tahun tinggal di Amsterdam, Belanda dengan neneknya. Kenan mempunyai bakat melukis yang hebat dan di dalam hatinya dia hanya ingin menjadi pelukis, tetapi dia mempunyai janji dengan ayahnya dan dia harus kembali ke Indonesia untuk kuliah di Bandung, Fakultas Ekonomi. Ada juga Kugi, gadis yang menarik dan eksentrik dan juga berkuliah di tempat yang sama dengan Kenan. Kugi suka menulis tentang cerita dongeng, tetapi ia sadar kalau cita-citanya tersebut bukan impian yang meyakinkan dan mudah diterima oleh lingkungannya. Di lingkungannya dia tak ingin lepas dari menulis. Kugi pun masuk Fakultas Sastra. Kugi dan Kenan ditemukan melalui pasangan Eko dan Noni. Eko merupakan sepupu Kenan, sementara Noni adalah teman Kugi semenjak kecil. Terkecuali Noni. Mereka semua merantau dari Jakarta lalu berkuliah di tempat yang sama di Bandung, dan mereka berempat akhirnya menjadi sahabat karib. Lama-kelamaan, Kugi dan Kenan memang sudah saling mengagumi dan menyukai. Mereka diam-diam saling jatuh cinta. Namun situasi tersebut tidak memungkinkan di mana Kugi sudah mempunyai kekasih yang bernama Joshua alias Ojos, yaitu panggilan yang diambil dari Kugi untuk Joshua. Sementara Kenan saat itu dicomblangkan oleh Noni dan Eko dan seorang kurator muda bernama Wanda. Persahabatan empat sekawan itu mulai merangkap. Kugi lantasnya menenggelamkan dirinya dalam kesibukan baru, yakni menjadi guru relawan di sekolah darurat bernama Sekolah Alit. Di sana ia bertemu dengan Pilit, muridnya yang paling nakal. Pilit dan kawan-kawannya berhasil dia taklukkan dengan cara menuliskan dongeng tentang kisah petualangan mereka sendiri yang diberi judul Jenderal Pilit dan Pasukan Alit. Kugi menuliskan kisah tentang murid-muridnya itu hampir setiap hari dalam sebuah buku tulis yang kelak ia berikan kepada Kenan. Kedekatan Kenan dengan Wandan yang awalnya mulus pun mulai berubah. Kenan disadarkan dengan cara yang mengejutkan bahwa impian yang selama ini ia bangun harus kandas dalam semalam. Dengan hati hancur, Kenan meninggalkan kehidupan di Bandung, pergi ke Ubud tinggal di rumah sahabat ibunya, Pak Wayan. Masa-masa bersama keluarga Pak Wayan yang semuanya merupakan seniman-seniman sohor di Bali mulai mengobati luka hati Kenan pelan-pelan. Sosok yang paling berpengaruh dalam penyembuhannya adalah Ludin Laksmi, keponakan Pak Wayan. Kenan mulai bisa melukis lagi berbekalan kisah-kisah Jenderal Pilit dan Pasukan Alit yang diberikan Kugi padanya. Kenan menciptakan lukisan serial yang menjadi terkenal dan menghibur para kolektor. Ya. Namun, Remy menyukai Kugi bukan hanya karena itu. Remy menyukai Kugi bukan hanya itu karena ide-idenya, tapi juga karena semangat dan kualitas unik yang membuat Remy suka sama Kugi. Karena tidak bisa selamanya tinggal di Bali dan terpaksa kembali ke Jakarta. Pertemuan antara Kugi dan Kenan tidak disangka. 4 setahun bertemu kembali dengan kondisi yang berbeda dan diuji dengan kisah cinta dan persahabatan selama 5 tahun. Berakhir dengan kejutan, akhirnya hati mereka pasrah dalam kisah percintaan yang tidak diketahui tujuannya kemana. Seperti perahu kertas yang dihanyutkan di parit, di empang, di kali, di sungai, dan tapi selalu bermuara di tempat yang sama. Diwarnai pergelutan idealisme, persahabatan, tawa, tangis, dan cinta perahu kertas, perjalanan hati kembali pulang menemukan rumahnya. Sekian sinopsis perahu novel dari kelompok kami. Saya Ferdinand. Saya Sindes Tulus. Saya Margareta Sangso. Kami ucapkan terima kasih.